Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nalar Edu ingin mempresentasikan tentang media edukasi digital untuk meningkatkan literasi digital dan melawan informasi. Sebelumnya dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Farul Idris. Nama saya Muhammad Bagja Aprian. Nama saya Ifdar Fauzan. Ini di slide pertama ada masalah ya. Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait penyebaran hoax. Dan rendahnya literasi digital sekitaran 80% masyarakat Indonesia aktif di ruang digital, namun kemampuan dalam memilih informasi masih berada pada kategori sedang. Akibatnya hoax tentang kesehatan, pemerintah, penipuan hingga politik masih banyak beredar dan mudah dipercaya masyarakat. Nah, jadi hoax di Indonesia itu masih pada dipercaya sama masyarakat sekitar. Nah, di sini ada solusi. Nalar Edu ID hadir sebagai media edukasi digital yang menyajikan informasi berbasis data dan fakta melalui konten edukatif. Di Instagram, akun membantu masyarakat meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Nah, di sini ada makna logo dan namanya tuh ada Nalar Edu ID. Makna dan nama: Nalar melambangkan kemampuan berpikir kritis, Edu menunjukkan fokus pada edukasi, ID mempresentasikan identitas Indonesia, tagline membongkar fakta yang ditutupi, menyuarakan solusi yang dinanti. Nah, sini ada audiens. Target audiensnya tuh Nalar Edu adalah mahasiswa dan pelajar usia sekitaran 17 sampai 25 tahunan. Pengguna aktif media sosial, masyarakat yang membutuhkan informasi terpercaya, komunitas kampus yang peduli terhadap literasi digital. Nah, audiens yang dipilih karena merupakan kelompok yang paling aktif mengonsumsi informasi digital. Jadi potensinya tuh ngelihat orang-orang yang sekitar anak-anak muda lah, dari SMA sampai kuliah. Di sini ada analisis pasar. Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan media sosial sebagai sumber informasi utama. Di sisi lain, masih ditemukan ribuan hoax setiap tahunnya, sehingga kebutuhan terhadap media edukasi digital terus meningkat. Kondisi ini menjadi peluang bagi Nalar Edu untuk berkembang. Di sini ada produk, di mana produk utama dari Nalar Edu ID ini adalah konten edukasi digital yang berupa infografis berbasis fakta dan data, carousel Instagram, video edukasi singkat seperti Reels atau bukan postingan-postingan yang ada di media sosial, lalu tips and trick dengan cek fakta dan data itu seperti apa. Lalu ada edukasi literasi digital, pembahasan isu yang sedang viral seperti politik, ekonomi, mancanegara ataupun secara global. Lalu ada di mana kita itu menjadikan semua konten dibuat dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Lalu kita juga memiliki strategi konten, di mana strategi konten Nalar Edu ID ini meliputi: yang pertama itu mengangkat isu yang sedang viral, baik dari politik, ekonomi, geopolitik, mancanegara, secara global dan lain sebagainya, dan menggunakan fakta dan data dari sumber yang resmi, tidak hanya memiliki opini atau narasi yang hanya dibuat-buat saja, tetapi berdasarkan sumber data. Lalu menyajikan desain visual yang menarik supaya audiens yang melihat konten-konten kami tidak bosan atau terkesan monoton lah. Lalu memanfaatkan format carousel dan video pendek, lalu mengunggahnya secara konsisten untuk meningkatkan engagement. Nah, di organisasi tim Nalar Edu ID terdiri dari beberapa divisi. Yang pertama project leader, kedua content writer, ketiga graphic designer, keempat social media spesialis, sayur research and fact checking. Dan setiap anggota memiliki tugas yang saling mendukung agar produksi konten tetap berjalan dengan efektif. Nah, di teknologi, Nalar Edu ID memanfaatkan teknologi artificial intelligence untuk mendukung proses produksi konten, seperti membantu riset awal, menyusun ide konten, membuat desain visual, menyusun caption, menganalisis tren media sosial. Nah, seluruh hasil AI tetap melalui proses verifikasi agar tim
informasi yang mempublikasikan itu secara tetap akurat. Oke, selanjutnya ada model bisnis. Nah, model bisnis Nalar Edu ID ini menggunakan pendekatan digital media platform. Sumber aktivitas utamanya meliputi di antara lain ada produksi konten edukasi, pengembangan komunitas digital, kolaborasi dengan organisasi dan institusi pendidikan, kemudian ada kampanye literasi digital. Akan tetapi fokus utamanya tetap pada edukasi sekaligus membangun keberlanjutan media. Selanjutnya ada monetisasi. Monetisasi ini beberapa peluang monetisasi yang dapat dikembangkan oleh Nalar Edu ini, di antara lain ada kerjasama dengan instansi pemerintah, sponsorship, paid partnership, workshop literasi digital, jasa pembuatan konten edukasi, dan program affiliate yang relevan dengan pendidikan. Dan selanjutnya ada minimum viable product atau bisa disebut juga dengan MVP. Produk awal Nalar Edu ID ini telah berupa akun Instagram yang aktif, identitas visual dan logo, konten edukasi pertama, strategi branding, target audiens yang jelas, dan tahap berikutnya adalah meningkatkan jumlah konten dan memperluas jangkauan audiens. Kemudian ada proyeksi untuk di masa depan. Dalam jangka panjang ini, Nalar Edu ID ini akan menargetkan beberapa hal. Yang pertama ada meningkatkan jumlah pengikut dan interaksi, berkolaborasi dengan kampus dan komunitas-komunitas lain, mengembangkan konten video edukasi, menjadi media literasi digital yang dipercaya masyarakat, dan memperluas platform ke TikTok, YouTube, dan website. Dan yang terakhir penutup. Nah, Nalar Edu ID ini merupakan solusi edukasi digital yang relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Karena dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang kredibel, Nalar Edu ID ini diharapkan mampu meningkatkan literasi digital, memperkuat nalar kritis masyarakat, serta membantu mengurangi penyebaran hoax. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa kami presentasikan dalam Nalar Edu ID. Mohon maaf kalau emang ada kesalahan sama kekurangannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.